gara-gara Elon Musk kasih berita yang bagus itu digoreng ya. Sekarang cryptocurrency jadi naik kembali. Kadang-kadang juga mungkin ada yang tergoda untuk pinjam uang melalui kartu kredit atau ditawarin KTA. Saya setuju. Nah, kembali lagi di HSC Consulting, channel yang membahas tentang tips-tips di bidang keuangan dan perpajakan. Untuk Anda, orang bisnis yang paham tentang pajak, mau paham tentang pajak. Sebab pajak adalah biaya dan pajak adalah kewajiban. Kita mau lunasi dengan cara yang benar, dengan cara yang pas. Oke, hari ini sesuai dengan janji, kita sudah masuk ke seri ketiga dari New Year Agenda for Taxation 2022, yaitu yang membahas tentang checklist buat orang pribadi, SPT orang pribadi dan perpajakan orang pribadi. Jadi channel sebelumnya, kalau Anda yang belum nonton, itu Anda tentu sudah tahu bahwa ini adalah seri ketiga, dan seri pertama dan kedua itu membahas tentang checklist untuk para HRD karyawan atau perusahaan. Jadi Anda sebagai HRD perusahaan, Anda bisa nonton checklist yang saya sudah sampaikan pada seri pertama. Silakan dicari di videonya. Dan checklist bagi para pelaku UMKM. Nah, itu sudah yang lalu. Nah, hari ini kita membahas checklist tentang orang pribadi apa saja. Nah, tentu ada beberapa tips yang mungkin akan sama atau mirip, atau kelihatannya kok mirip aja dengan PPh untuk orang HRD perusahaan atau pelaku UMKM, tetapi yang jelas ini fokuskan kepada Anda, orang individu, baik yang bekerja sendiri, bekerja pada perusahaan, atau bekerja sendiri. Bekerja sendiri apa contohnya? Misalnya Anda seorang YouTuber, Anda seorang tenaga ahli, insinyur yang bekerja sendiri, atau profesional, akuntan, lawyer, dan sebagainya. Ya, kita cek satu-satu apa checklistnya itu. Nah, checklist saya buatkan di depan dulu. Ini checklistnya ada 7 checklist yang Anda cek. Anda perlu tik apakah Anda sudah melakukan itu di awal tahun ini untuk mencegah Anda missing sesuatu ya. Missing itu disebabkan oleh hal-hal yang kita bisa lupa dalam keseharian kita, karena urusan pajak adalah urusan setahun sekali. Kita tidak ingin pajak itu menjadi sesuatu yang kita kelupaan, karena kita sudah selesaikan, kita akan taruh dan kita akan visit kembali hanya tahun ke depan ya. Oke, satu persatu kita lihat. Nah, checklist pertama adalah tentang mengumpulkan bukti potong ya, bahwa kita tahu kita sudah di awal tahun 2022. Nah, tahun 2022 ini adalah tahun dimana kita udah mulai harus mengumpulkan semua penghasilan dan biaya tentang kejadian-kejadian yang penting yang mempengaruhi perpajakan kita di tahun 2021 lalu. Tentu semua perpajakan itu kita tahu bersama, kadang-kadang kita dipotong ya. Kalau Anda seorang karyawan, Anda tahu Anda bisa dipotong pajak, dan bukti potong diberikan oleh para HRD manajer Anda atau bagian HRD Anda berupa bukti potong 1721A1. Dan kalau bagi para pensiunan pegawai negeri, para PNS dan para pejabat negara Polri itu mendapatkan kodenya sedikit berbeda, yaitu namanya 1721A2. Nah, kalau Anda bukan pegawai, Anda mempunyai klien atau customer dengan revenue Anda atau penghasilan Anda diperoleh dari klien atau customer, biasanya mereka akan potong per bulan-bulan, dan Anda mendapatkan bukti potong harusnya tiap bulan ya. Nah, bagi yang lupa nih, Anda bisa mintakan mereka, tolong dikirim dong, kemarin kan penghasilan saya Anda potong pajak dan sebagainya. Juga dokter, juga para lawyer yang menagih ke klien bisa potong PPh 21. Itu namanya form 17216. Dan untuk 1721 Romawi 7 itu adalah untuk penerima pesangon ya, khususnya kalau pesangon bagi mereka yang sudah pasca kerja, atau juga orang yang dalam kondisi khusus sehingga diberikan pesangon. Nah,
Kemudian bukti potong lain sebenarnya kalau ada individu yang usaha juga di bidang menyewakan kendaraan bermotor atau menyewa usaha-usaha sebenarnya yang di Bali, di daerah wisata menyewakan motor ya, atau menyewakan mobil juga, atau memang kendaraan niaga mereka punya armada sendiri ya bergerak di bidang transportasi atau ekspedisi. Anda biasanya juga di atas itu dipotong PPh 23 ya. Nah, PPh 23 tidak hanya buat corporate, jadi untuk individu juga Anda bisa memperoleh PPh 23 tuh dari pemotong Anda atau customer Anda. Kadang-kadang juga Anda bisa menyewakan, Anda punya ekstra rumah atau apartemen nganggur, sewakan, dan kadang-kadang mereka karena yang menyewakan itu corporate untuk ekspat mereka tinggal atau untuk kebutuhan usaha, ruko Anda disewa oleh bank akan motong. Biasanya PPh final 4 ayat 2 sewa tanah atau bangunan. Nah, itu biasanya 10%. Anda perlu kumpulkan itu. Walaupun itu sudah final, tapi nanti perlu kan diisi di dalam SPT menyatakan Anda punya salah satu penghasilan di luar daripada penghasilan tetap Anda, yaitu penghasilan yang sifatnya dari investasi berupa sewa dari tanah dan bangunan. Itu bukti potong merupakan satu bukti bahwa pajak itu sudah disetor atas nama Anda oleh pihak pemotong. Nah, itu perlu Anda buktikan. Nah, kadang-kadang juga yang bermain marketplace atau apa mengimpor sendiri barang, Anda juga mungkin akan dapat bukti potong PPh 22 impor ya. Kalau itu atas nama Anda ya. Tentu kalau Anda pakai impor borongan ya, mungkin mereka borongan karena sudah borong yang tidak ada pakai nama Anda. Tapi kadang-kadang dengan DHL atau pemakai dengan TNT masuk, Anda declare atas nama Anda dan NPWP Anda dicantumkan. Bukti potong yang masuk itu sebetulnya merupakan salah satu bukti potong yang Anda bisa kreditkan ya. Anda bisa istilahnya Anda bisa kreditkan ya. Jadi ini bukti potong banyak sekali. Kadang-kadang juga ada bukti potong ya kalau Anda bermain saham ya, dari pialang saham, broker atau istilahnya ya, tempat Anda bermain saham itu melalui platform-platform itu biasanya juga harusnya ada bukti transaksi. Di sana ada 0,1% dari bukti Anda sudah melakukan transaksi. Itu juga jika Anda mau melaporkan profit dari bermain saham, itu juga bukti potong yang Anda bisa kumpulkan ya. Nah, bukti potong ini kenapa kita perlu penumpukan? Ya, satu ya, ada yang sudah bilang, oh bukti potong sekarang sudah pre-polluted kan, jadi nanti mungkin bagi teman-teman yang sudah sejak tahun lalu lihat yang bekerja ya, itu tahu-tahu bukti potong sudah muncul di SPT 1770 Anda. Nah, itu kadang-kadang seperti itu, tapi tidak selalu ya, karena beberapa mungkin pekerjaannya masih belum online dan sebagainya. Itu Anda tetap, menurut saya Anda punya hak untuk mendapatkan bukti potong dan memang sebaiknya diarsipkan oleh Anda sendiri. Nah, kemudian bukti potong juga merupakan petunjuk adanya penghasilan. Jadi mengingatkan Anda, oh saya punya berapa bukti potong, ini total penghasilannya berapa yang saya nggak missing. Jadi misalnya ada bukti potong 10 ya, saya cuma 5, lapor 5 atau 6, tentu ada 4 yang ketinggalan ya. Nah, itu nanti akan repot kalau Anda sendiri berdasarkan pengecekan kontra bond dari kantor pajak, Anda ternyata kurang nih melaporkan tentang penghasilan ya. Nah, kemudian juga bahwa bukti potong itu kan sendiri berarti ada pajak yang dipotong. Nah, pajak dipotong itu merupakan kredit pajak bagi Anda nih untuk tahun berjalan ya, tahun 2021. Nah, selanjutnya adalah tips checklist nomor 2 ya, adalah kumpulkan semua informasi keuangan tentang penghasilan atau omset nih. Nah, itu juga penting ya. Tadi kita bilang bukti potong, tetapi sekarang selain bukti potong, kadang-kadang ada yang juga nggak motong ya. Ada yang karena memang nggak perlu dipotong. Nah, ya misalnya jual barang ya, Anda jual beli barang, main di online, jualan apa. Nah, itu berdasarkan catatan Anda sendiri atau di pembukuan Anda ya. Kalau catatan apa bedanya dengan pembukuan? Di dalam pajak itu memang berbeda ya. Kalau catatan itu hanya catat omset saja ya. Tapi kalau pembukuan ya dari omset sampai kepada biaya-biayanya sampai menjadi laporan laba rugi. Nah, itu kalau Anda catat dengan, tentu Anda bisa lihat ya. Tentu banyak orang yang saya sibuk sekali usaha, tidak sempat catat. Nah, sekarang mungkin gunanya untuk mulai mengumpulkan informasi. Tidak selalu harus berbentuk pembukuan, tidak harus seperti Anda harus seorang akuntan. Paling tidak Anda mencatat omset Anda ya. Lihatnya di pembukuan Anda sudah, kalau Anda rajin sepanjang tahun mencatat. Tapi kadang-kadang ya lihat lagi semua rekening bank dan tabungan bisa di-download dan Anda bisa lihat sisi kreditnya apa aja di situ ya. Jadi saya kayaknya kok banyak uang ya, uang masuk keluar. Nah, bisa diteliti dari situ ya. Ini masuk keluarnya karena cuma pindah antar bank atau dikasih pinjaman uangnya balik, atau misalnya memang itu dari penjualan Anda yang masuk ya. Jadi Anda bisa membedakan dan Anda mulai meneliti. Nah, itu yang saya sangat sarankan Anda untuk mulai ngecek list ke situ.
Terus juga untuk dan tentu ada dari penghasilan lain atau sewa atau jual tanah dan bangunan itu Anda bisa kumpulkan informasi itu ya. Kadang-kadang memang mungkin tidak kelihatan di rekening bank, tapi mungkin dari kontrak-kontrak Anda dengan sewa dengan orang itu juga satu petunjuk ya. Nah, misalnya sewanya misalnya ambil sudah di muka ruko Anda sewanya 3 tahun. Nah, kadang-kadang 3 tahun itu kan Anda lupa ini. Anda mau tapi ya sorry, kalau untuk sewa Anda harus laporkan seluruhnya di tahun itu ya. Tidak hanya bagian di tahun itu saja ya, karena penghasilan finalnya sudah semuanya terlapor sekaligus biasanya. Kalau dibayar semuanya ya. Tentu kalau yang nggak dibayar seluruhnya nanti Anda bisa lapor kalau jatuh ke tahun berikutnya misalnya. Kemudian checklist ketiga adalah Anda juga selain mengumpulkan penghasilannya, Anda juga mengumpulkan hartanya, posisi hartanya selama 2021. Jadi khususnya 31 Desember ya, itu adalah posisi terakhir ya yang Anda lapor. Jadi kalau Anda misalnya ada jual atau beli aset Anda di tahun 2001 lalu ada jual beli rumah. Ada beli rumah ya, karena ini harta yang tersedia sampai dengan posisi 31 Desember berarti Anda beli ya. Juga Anda perlu sih kalau memang Anda jual lalu Anda lupa ternyata ada yang bagian yang saya jual nih. Menurut saya mobil atau motor. Nah, itu biasa sekali kan. Setiap berapa tahun untuk motor Anda mau beli baru, mungkin ada sudah rusak merongrong, Anda jual. Nah, Anda jual itu perlu Anda catat ya. Kemarin saya jual berapa sih? Rugi apa untung ya. Nah, itu posisinya Anda perlu rekap nih. Kalau enggak pada waktu SPT seolah-olah semua hartanya masih ada, padahal udah nggak ada di situ ya. Misalnya mobil nomor B sekian-sekian atau nomor polisi sekian udah nggak ada. Ya tentu Anda bisa coret, tapi waktu itu saya menginginkan saya jual berapa ya? Saya jual rugi lah. Kemungkinan mobil atau motor kan kita bisa jual dan kemungkinan besar kan rugi ya, karena harga beli dari awal sebagai barang teknologi atau barang kendaraan bermotor selalu nilainya akan turun sehingga dengan waktu. Tapi kalau Anda dulu belinya second terus ternyata hanya meningkat, ya ada juga mungkin Anda jual mobil antik kan, bisa Anda juga melaporkan income dari penjualan mobil, bisa aja ya. Tapi yang jelas ini tujuannya untuk checklist kali ini hartanya ya, harta yang tersedia sampai dengan 31 Desember itu Anda perlu kumpulkan. Ini menurut saya terutama bagi teman ya enggak lah saya hartanya nggak banyak ya, tapi tetap Anda cek ya, mungkin harta yang kecil-kecil atau mungkin Anda punya koleksi barang-barang ya, mesti yang Anda menurut Anda cukup signifikan ya. Ada yang juga mungkin punya peternakan anjing, mungkin livestocknya mungkin Anda bisa kumpulkan ya. Itu juga perlu ya, karena sumber penghasilan itu kadang-kadang bisa dari mana aja ya. Banyak juga di sini saya lihat YouTuber yang hobinya macam-macam ya, dari punya collection item segala macam. Kemudian portfolio saham yang berubah ya tentu. Nah, ini gampang sekali, Anda tinggal kontak kepada agen penjualan Anda ya, atau istilahnya kalau Anda pakai reksadana atau saham portfolio ya melalui agent Anda, obligasi atau apapun ya, produk-produk instrumen keuangan ya, Anda beli ORI, Anda beli FR, Anda beli sukuk atau apapun. Nah, saldo bank juga dikumpulkan. Nah, itu biasanya tinggal di print keluar ya. Dan jangan lupa kalau Anda punya satu bank yang beberapa rekening, biasanya Anda bisa minta annual statement ya. Satu bank tinggal dia kumpulkan, dia punya satu summary rekening Anda di mana aja, dibuka di cabang mana aja, dan posisi per 31 September berapa, dan kemudian total bunga bank yang Anda peroleh selama setahun itu biasanya ada summary-nya. Nah, Anda tinggal minta, hubungi aja customer service mereka. Kemudian juga, nah ini sangat penting, kadang-kadang kita juga berhutang pihutang dengan pihak lain. Nah, dengan pihak lain itu kadang-kadang kita lupa bahwa kita meminjamkan uang sampai akhir tahun mereka belum kembalikan. Nah, itu juga harusnya menurut saya juga bisa diklaim sebagai biaya ya, sebagai harta ya yang kita klaim per 31 Desember. Sebab kenapa? Nanti kalau uangnya kembali lagi, Anda sudah uangnya sudah bentuk kas kembali atau saldo bank kembali, sehingga Anda tidak repot karena kenaikan harta. Anda bingung, kenapa? Saya kok kemarin naik ya? Ternyata waktu saya berpihutangkan, saya lupa catatnya. Nah, itu jangan dilupakan supaya Anda tidak kelabakan nanti dengan nilai aset yang naik turun karena lalu lintas keuangan Anda dengan pihak-pihak lain, saudara, pihak rekan usaha dan sebagainya. Juga kadang-kadang kita juga lupa ya, kalau kita membeli aset, misalnya Anda baru DP atau membeli suatu aset atau rumah kah atau apartemen kah, masih cicil 24 bulan atau cicil berapa bulan dengan cicil developer, Anda bisa
dan Anda menurut saya wajib ya itu memasukkan nilai yang sebatas sejumlah yang Anda sudah setorkan kepada developer. Nah, jumlahnya berapa itu belum berarti itu nilai rumah ya atau nilai apartemen, tapi jumlah berapa itu bisa dicatat sebagai uang muka dan itu adalah harta Anda. Oke, selanjutnya adalah checklist nomor 4 ya. Kumpulkan informasi hutang dan perubahannya selama 2021. Nah, ini penting kenapa? Kita hanya ngomong selalu bilang harta. Tapi sebetulnya hutang juga penting ya. Karena yang dilihat oleh kantor pajak adalah harta neto, yaitu harta minus hutangnya. Jadi kalau misalnya contoh Anda membeli apartemen nilainya 2 miliar atau rumah 2 miliar tapi Anda nyicil ya, tentu nggak semerta-merta Anda dianggap mempunyai kemampuan ekonomis langsung 2 miliar ya, karena misalnya dalam posisi Anda cicil baru DP 20% ya, sisanya cicil KPR 80%. Nah, KPR-nya itu harus dilaporkan ya. Kadang-kadang juga mungkin ada yang tergoda untuk pinjam uang melalui kartu kredit atau ditawarin KTA. Saya setuju. Nah, KTA kadang-kadang jumlahnya juga ya cukup signifikan, Anda perlu lapor juga ya saldonya ya. Karena biasanya KTA itu kan cicilan selama periode, misalnya ada yang disuruh disarankan mengambil 3 tahun dan sebagainya, sehingga posisi per 3 Desember Anda tahu, oh saya sudah berapa kali cicil dan masih utang berapa kali cicil lagi. Itu perlu Anda kumpulkan informasinya ya. Ini kalau buat Anda yang jumlah KTA-nya lumayan ya. Nah, lumayan itu relatif. Nah, sekali lagi juga tentang kartu kredit. Nah, bagi mereka yang rajin menggunakan kartu kredit dan nyicil melalui kartu kredit juga perlulah menurut saya. Karena Anda ketahui juga kalau di database di Bank Indonesia, profil Anda, kredit rating Anda juga salah satunya melalui kartu kredit, dan kartu kredit itu saldonya berapa itu kira-kira mempengaruhi balance dari harta Anda ya, yang menjelaskan keseluruhan harta Anda cocok apa tidak dengan profil penghasilannya ya. Kemudian misalnya kadang-kadang uang juga Anda titip ke orang tua atau saudara, atau Anda taruh di mana, atau Anda mendapatkan titipan dalam konteks hutang ini Anda mendapatkan titipan. Jadi saya punya banyak uang, ini uang dari siapa ya? Oh, ternyata ini titipan orang tua taruh uang di tempat saya. Nah, itu menurut saya sih perlu dicantumkan sebagai hutang. Ya, demikian juga kalau ada orang membeli, Anda sudah berniat menjual rumah ya. Saya punya personal case ya. Saya sudah menjual rumah kepada seseorang, saya terima uangnya seluruhnya, tetapi sampai hari ini dia bilang tunggu dulu, surat-surat belum, nggak usah dulu ya, saya nggak mau bayar pajaknya ya. Saya bilang oke lah, tapi saya tentu karena sudah menerima uangnya, saya harus mencatatnya sebagai hutang, karena uang itu dari mana ya, berarti kan karena dari orang yang sudah memberikan uang muka kepada saya. Nah, selanjutnya, ini untuk memasuki kepada checklist berikutnya, saya menyarankan Anda juga mengikuti episode saya yang lalu tentang UMKM ya. Jadi UMKM juga ada orang pribadi kan, bentuknya orang pribadi yang usaha. Nah, tetapi beberapa jenis usaha yang Anda mengatakan diri Anda UMKM sebetulnya di dalam ranah pajak sebenarnya tidak terlalu dianggap UMKM ya. Karena untuk jenis-jenis usaha seperti tenaga ahli, yang pekerja bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, aktuaris, itu mereka dianggap bukan sebagai UMKM dalam konteks untuk mendapatkan fasilitas UMKM dengan pembayaran pajak yang sangat spesial ya. Nah, spesial kali ini kita bahas tentang profesi-profesi ini ya. Dan kemudian selain tadi yang saya sebutkan yang dinamakan dengan tenaga ahli atau professional services, itu juga para penggiat seni ya, dan di zaman era digital ini adalah para artis ya, content creator ya, termasuk yang di YouTube, Anda YouTuber, Anda juga seorang freelancer, ada seorang Instagram, apa istilahnya di Instagram itu? Instagram orang-orang yang mendapatkan banyak penghasilan ya, influencer. Jadi sekali lagi orang-orang seperti itu kan penghasilan bebas, jadi menurut ranah pajak itu dianggap sebagai pekerja bebas yang di bidang seni lah, atau di bidang pokoknya pekerjaan bebas ya. Jadi sehingga profil income mereka tentu berbeda dengan orang-orang bekerja secara tetap dan memperoleh gaji. Nah, MLM leaders juga sama, brokers ya, broker property, kemudian agen iklan ya. Agen iklan kenapa masuk ya? Agen iklan padahal sebenarnya mungkin ada yang income profile-nya gede sekali ya, saya nggak tahu juga. Kemudian ada advisor, kemudian
insurance agent yang kadang-kadang insurance agent juga yang dapatnya income-nya lumayan banget. Jadi, nah ini profile untuk mereka. Nah, salah satu yang penting adalah bagi orang-orang seperti itu yang income-nya itu masih di bawah sampai dengan 4,8 miliar setahun, itu Anda bisa memperoleh suatu kesempatan untuk menghemat pajak dengan cara memberitahukan dulu ya kepada pajak bahwa Anda menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Nah, NPPN singkatnya. Nah, NPPN ini adalah dari sudah lama sebetulnya. Nah, cara NPPN ini adalah Anda memang secara prosedur harus mengajukan pemberitahuan dulu di awal tahun pajak. Yaitu kalau misalnya tahun 2022 Anda ngajuin. Jadi batas waktunya nanti saya beritahukan selanjutnya. Tapi Anda profilnya itu 3. Pekerjaan bebas, kemudian penghasilannya masih di bawah sampai dengan 4,8 miliar. Dan Anda memang tidak diperkenankan untuk membayar pajak 0,5% kali omset tadi ya, sehingga sebagai pengganti itu fasilitas pajak yang ada adalah NPPN. Nah, itu perlu caranya dengan memberitahukan. Nah, kalau Anda tidak beritahukan memang Anda secara prosedural nggak boleh. Jadi be smart, ajukan NPPN di awal tahun ini. Caranya ada 2 ya. Batas waktunya adalah 31 Desember. Caranya ada 2. Satu adalah dulu sih saya biasanya lampirkan sebagai surat ya, surat pemberitahuan. Ada formatnya juga di SPT tahunan ya. Jadi SPT tahunan 2021 di batas waktu 31 Desember ini. Nah, sekalian di dalamnya dimasukkan lampiran juga pemberitahuan. Nah, tapi sekarang sejak beberapa waktu lalu Direktur Pajak juga menyediakan sarana yang online. Jadi Anda sudah memberitahukannya secara online. Ya, caranya seperti yang dilihat di dalam layar ini. Anda masuk aja ke situs DJP online ya. Bagi teman-teman yang biasanya sudah masukin SPT online sudah tahu. Nah, ada bagian nanti profil pemenuhan kewajiban, itu salah satunya di situ ada pemberitahuan pengenaan NPPN. Anda masukkan di situ. Nah, ini penting karena kalau Anda mau mendapatkan fasilitas pajak dengan tarif yang jauh lebih murah untuk para profesional content creator, ini adalah salah satu cara atau tahap yang sangat penting. Oke. Kemudian checklist selanjutnya adalah ya, menurut saya adalah perhitungan PPh 21 sekarang kan udah berubah ya. Jadi mungkin bagi yang sebenarnya udah kerja saya nggak tahu, yang penting HRD udah potong gaji saya misalnya nggak naik. Nah, tetapi saya bisa yakinkan satu hal, bahwa karena tahun ini ada tarif pajak yang lebih turun. Nah, saya sangat sarankan Anda untuk cek apakah benar HRD saya sudah potong saya dengan benar pajaknya. Nah, salah satunya yang saya beritahukan adalah bahwa pajak itu rata-rata 1 tahun ya. 1 tahun bisa saya hemat sampai dengan 1 juta rupiah. Tapi tergantung dari penghasilan Anda tentunya ya. Kalau penghasilan yang agak rendah masih ya mungkin ada penghematan juga, tapi tidak terlalu besar. Tapi bisa maksimal sampai dengan 1 juta per tahun. Nah, kedua juga memang nanti satu yang Anda bisa simak dari UMKM juga. Anda di seri yang UMKM lalu saya sudah menyatakan bahwa bukan di UMKM, di seri HRD perusahaan, Anda juga harus mengetahui bahwa ada beberapa mungkin fasilitas tertentu yang diberikan oleh pajak, seperti fasilitas penyediaan akomodasi atau apartemen, itu juga akan dipajaki. Tapi tentunya biasanya sih kalau sudah diberikan ya, harusnya sih PPh 21 akan ditanggung oleh mereka ya. Tapi jangan surprise bahwa kalau memang sudah dibicarakan, tentu misalnya ternyata perusahaan tidak mau tanggung, tentu harus didiskusikan dengan karyawannya. Nah, bagi Anda yang cukup tinggi penghasilan dan memperoleh selain gaji dalam bentuk dana tunai, nah fasilitas-fasilitas seperti itu, seperti clubhouse dan membership atau golf close ke membership, nah itu mungkin akan dikenakan pajak. Nah, itu mungkin kalau itu berkenaan, itu merupakan bukan penghematan, itu merupakan tambahan objek penghasilan. Tapi itu separately kita discuss another time. Kalau Anda mau discuss dengan saya, Anda bisa tulis di komen ya. Nah, yang jelas bahwa ini satu checklist, Anda make sure hitungan pajak Anda sedikit lebih hemat, khusus untuk cash ya. Kemudian yang tips saya untuk checklist Anda tahap terakhir ini adalah untuk mempertimbangkan ikut tax amnesty jilid 2 atau program pengungkapan sukarela. Nah, kenapa? Banyak orang bilang gini, oh saya kan penghasilannya saya gitu-gitu aja Pak, saya cuma orang kerja, PPh 21 saya cukup. Nah, mungkin Anda
selain menurut saya ya, karena kalau biasanya penghasilannya ya mungkin sudah agak tinggi ya, Anda tentu punya banyak tambahan dana dan Anda bisa investasi. Dari penghasilan Anda juga berasal dari hasil investasi Anda. Nah, kalau investasi Anda cukup kompleks dan mungkin juga di bidang-bidang yang tidak terdeteksi pajak, seperti misalnya ya mungkin Anda juga bermain forex ya, seperti yang umumnya sekarang ini banyak sekali yang bermain forex. Ada juga yang mau invest di luar negeri, ada juga invest yang di bidang-bidang yang virtual seperti cryptocurrency yang nggak ada trace-nya di bidang pajak, seperti nggak bisa potong pajaknya. Nah, Anda perlu mungkin ya, karena di in the past harta-harta itu terbentuk sampai dengan 2020 ya, karena ini PPS untuk posisi harta sampai dengan 2020. Nah, silakan Anda mempertimbangkan untuk ikut PPS ini ya. Jadi ada 3 hal yang saya suruh Anda checklist kemungkinan Anda perlu apa enggak. Satu, apakah memang ada aset nih yang belum terlapor selama ini di SPT yang Anda umpetin istilahnya, karena ini cryptocurrency nanti bisa naik bisa turun, tapi kok kayaknya sekarang harganya bagus ya, tetap bagus gara-gara Elon Musk kasih berita yang bagus itu digoreng ya, sekarang cryptocurrency jadi naik kembali. Misalnya salah satu itu Anda mau masukin ya, itu kok bisa dikonsider ya, karena suatu saat mungkin cryptocurrency ini Anda belikan jadi aset yang lain kan. Kemudian apakah termasuk saya termasuk yang kelompok resiko pajaknya tinggi nih ya? Nah, resiko pajak tentu relatif ya. Kalau saya bilang enggak lah, saya kan dari income dari gaji cukup. Tapi ada juga yang kan multiple source of income ya. Jadi income-nya cukup, dan memang kecenderungan adalah yang menurut saya beresiko lebih tinggi adalah jika Anda banyak sekali berinteraksi mendapatkan source of income yang multiple ya, dan banyak sekali, dan jenis income-nya banyak, dan itu semuanya terkait dengan pribadi Anda. Nah, ketiga adalah ada, walaupun saya risikonya rendah, saya sudah lapor semua, tapi rasa-rasanya kok saya tidak ingin sampai diperiksa oleh pajak, tidak ingin sampai dikenakan SP2DE, mendapatkan surat cinta ya, karena surat cinta itu biasanya kalau tidak dijawab dan tidak memenuhi jawaban-jawaban Anda tidak dapat memuaskan kantor pajak, itu biasanya bisa berakhir kepada pemeriksaan. Nah, untuk mendapatkan semacam istilah free dari pemeriksaan, nah, PPS ini adalah salah satu jalannya ya. Nah, Anda bisa lihat juga di video-video saya yang lainnya yang membahas khusus tentang PPS atau tax amnesty jilid 2 ini. Nah, demikianlah seluruh checklist hari ini. Ada 7 checklist yang sudah saya bahas khusus untuk Anda orang pribadi ya. Jadi siapa aja, Anda seorang pengusaha, Anda seorang profesional, Anda seorang content creator, untuk awal tahun ini lakukanlah checklist ini supaya Anda tidak ada yang ketinggalan nih tentang kewajiban dan opportunity perpajakan Anda. Oke, jadi hari ini saya sudah membahas mengenai checklist sampai seri ketiga, dan pada periode berikutnya atau episode berikutnya saya akan membahas checklist tentang untuk para pekerja ya, orang yang untuk mengurusi corporate bisnisnya. Oke? Terima kasih, dan jika Anda merasakan manfaat dari video ini, Anda boleh sharing ke teman-teman Anda atau kolega bisnis Anda, dan siapapun yang Anda rasa akan berguna informasi ini. Dan jika Anda sudah pribadi menyukai konten ini dan merasakan bermanfaat buat Anda pribadi, Anda boleh memberikan tanda like supaya kami bisa lebih semangat lagi untuk menentukan apakah Anda memang tetap ingin episode selanjutnya diteruskan. Dan jika Anda terus mau meyakinkan bahwa Anda bisa terus menonton episode-episode selanjutnya dan diberitahu, silahkan bisa di subscribe. Tidak ada pemaksaan, tapi Anda merasakan manfaat, silahkan subscribe ya. Sampai jumpa dalam episode berikutnya.